Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita berjumpa lagi nih di sesi sesudah istirahat. Kan tadi sesi pertama. Jadi istirahat sejenak tadi. Sejenak istirahat tadi kita. Nah, kembali kita ngobrol lagi nih. Sama tadi ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang menyimak nih. Oh gitu. Katanya ada fans Om Bandit, ya, ada fans A Bandit yang nanya teh. Nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, kita alhamdulillah A Bandit masih bersama A Bandit di sini nih. A Bandit orang Cilengkrang ini. Mau kenalan dulu atuh, barangkali ada yang mau kenal gitu sama A Bandit. Sama orangnya tertutup. Ada. Ditutup aja terus pakai triplek gitu. Tertutup gimana itu teh? Ya gitu, tutupan gitu. Isinan do gitu teh. Oh, isinan. Eraan bahasa Sunda. Jadi pendiam weh gara-gara eraan teh gitu. Baik nama. Saya teu mijah lah. Teu mijah. Teu motah. Oh, berarti pernah motah. Baheula saya motah pisan kan. Lagi itu gering wae. Oh, gering wae. Geringan wae. Nah, sekarang motah pisan teh. Aya mah mau motah ya. Jadi satik-satik karugrag gitu teh pada motah teh teh. Itu sih sebenarnya. Oh, teu. Gering mah ku ngarona. Nah, gitu, friend. Langsung saja lah masuk ke bab pertanyaan. Naon ini disebutnya sahabat berai atau kumaha? Sahabat berai, kan ngobrol inspirasi bari santai ya. Santai ya sambil ngebrai. Ngopi berai. Sahabat berai ya. Tah. Kayak tadi di obrolkan Om Bandit ya atau Adeden. Ada yang bertanya di fans Adeden kayaknya ini mah. Soalnya pada nyimak, alhamdulillah ada yang nyimak juga. Ada yang bertanya juga. Berhadiah tuh ya pertanyaan. Berhadiah ketenangan. Pertanyaan. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Boleh nggak bertanya dulu nih sebelumnya? Bandit, Om Bandit, Adeden. Boleh lah, asal jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Kalau bisa yang nanti dijawab mungkin ya. Kalau tidak bisa nyangkewe lah jawabannya suatu saat. Karena kan lain ustad ya, saya namanya. Benar. Saya mah hanya hamba saya yang belum dibebaskan. Yang mencoba menuju baik. Ya. Belajar jadi baik gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama dari Nijar orang Ciwastra. Ciwastra aja Jauh lumayan Ciwastra, luar biasa. Pertanyaannya gini, sana Om Bandit. Om atau A mau nanya, gimana caranya biar kayak Rasul bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah? Gitu. Jadi mau nanya nih sana. Gimana agar bisa kayak Rasul? Ya dari tadi pembahasan pertama merenya nyimak gitu. Cik diulang do. Udah ulang ya. Kopi lah. Kopi sesa. Om atau A mau nanya, katanya gitu, Bray. Gimana caranya kayak Rasul bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah? Gimana caranya? Dari Nijar ya. Nijar Ciwastra. Gimana caranya agar bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah? Berarti sok berharap kanu lain meureun gitu tah. Sebenarnya nama hoyong nanti abi mah berharapna ke Allah we gitu tah. Allah we gitu. Allah minded gitu. Allah minded tak. Gimana nih carana gitu? Satu sarua jika Allah lagi Allah terus Allah lagi Allah dulu Allah terus. Nah gitu nya. Sarua meureun juga kitu nya. Sarua ya gitu. Bagaimana caranya bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah gitu nya. Gantungkan. Ya, ini harapanku kugantungkan saja. Kayak gantungan. Kumaha atuh da nya ngajawabna nya? Kumaha sok? Ieu pertanyaanna teh simpel tapi ngepret. Kumaha nya? Jawab saja yang Om Bandit mau jawab tuh. Perkawis ini. Cara menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Menggantungkan harapan teh emang berharap naon gitu. Ya kan gitu ya. Benar. Berharap naon gitu. Emang ngarepkeun naon?
kan kudu jelas ya itu rada ambigu oke sebenarnya. Pertanyaannya. Itu mengharapkan hanya kepada Allah meureun ngagantung meureunnya Ya, gantung. segala sesuatu nanti ke Allah gitu. Gitu. Itu meureun Itu maksudnya. maksud nijar mah. Oh. Ya sependek anu ku saya tahu mah sage da sebetulnya belum lah nya nyampe saideal juga gitu. Ya. Prosesnya. Cuman memang karasana beda do. Beda kumaha tah rasana? Ya secara pengalaman lah gitu nya. Kan kerja lah katakannya. Lamun misalkan kerja akhirnya ngandalkeun kemampuan diri. Biasanya memang ujung-ujung nanti murang maring gitu. Nah karena kan Marah-marah itu gitu. Murang maring. Marah-marah gitu. Minuman dan makanan ringan murang maring. Nah, terus lanjut kumaha? Ya memang lamun ngagantungkeun ka potensi diri gitu. Memang segala nanti naonnya disebut capek dah sarua-nya ngagantungkeun ka Allah sarua gitu nya capek gitu. Cuman memang si lebih ke penyikapan gitu tah. Penyikapan nanti lebih santai. Lebih santai. Begitu orang nanya berkegiatan lah apapunnya misalkan anu sekolah menurutnya anu kerja anu rumah tangga menurutnya Aktivitasnya. ya aktivitas itu ngagantung ke potensi diri mah memang ujung-ujung nanti bakal capek gitu. Makanya iya pertanyaannya bagus ya sini jar gitu kumaha carana tuh ngagantungkeun ka Allah gitu. Nah jadi pertanyaannya memang kitanya udah deket belum ke Allah gitu tah. Emang kuncinya deket heula saja. Sama ngagantungkeun gitu. Benar. Ayeuna ngagantungkeun cek Allah nanti sama nih kebayangnya maksudnya teh gitu tah. Deket gente gitu. Tapi kan kita oge teh apa maksudnya teh apakah kita ge sama gitu dianggap ke Allah ya kan teu apa oge. Makanya lamun saran ti saya mah belajar gitu tah maksudnya tehnya berawal tinu nya tadilah minimal mah orang bisa mengintrospeksi diri bahwa segala sesuatu nanti itu sudah benar atau belum. Lamun belum nyateangan atau nu bener kumaha gitu. Lamun sudah ada di koridor nu bener misalkan nya sok pertahan gitu. Ya secara garis besar kumaha carana ngagantungkeun ka Allah nya belajar we heula lah gitu. Belajar lah berarti nya tahapan awal mah. Apa nama belajar heula mengenal Allah gitu. Marifatullah gitu. Marifatullah. Kan endingna kena tauhid ya tah. Kan gitu nya. Tangke geus bertauhid di situ tah. Baru dapat gitu tah maksudna teh naonnya. Landasanna iman lah gitu tah. Dasarna mah gitu. Ayeuna kan nya percuma oge maksudna teh urangna tara salat misalkan urangna nya teu ibadah lah gitu ngagantungkeun harapan ka Allah gitu nya. Asa naon nya teu asa teu pantes era gitu. Jeung Allah ge bukan berarti pilih-pilihnya da Allah mah urang salat teh salat ge. Kan tetapnya ngarejekian gitu tah mere rahmat. Rahmat tetap kabeh oge gitu tah. Cuman nya konteks menggantungkan ka Allahna tadi. Kan ayahnya tinu naon teh nu qul huwallahu ahad. Quran iya surat Al-Ikhlas nya kan ayahna Allahus samad. Allah tempat bergantung. Tah hiji kitu. Kumaha carana nya sama sage keur belajar ka arah dinya kitu nya. Nyayu we mending belajar babarengan lah nya. Tah betul. Kudu lebih paham gitu nya. Itulah pertanyaan saya itu. Nijar ya. Tuh Nijar Ciwastra. Ya. Oh iya lumayan ya. Pertanyaan ti Ciwastra perjalanan nepi ka dieu ujian dan rintangan ya. Eta Nijar geus nikah. Duka tah kita tahuseun ya. Mudah-mudahan kayak dibalas di komenan selanjutnya. Nah gitu. Nijarna. Makin nanyakeun kawin ini. Nah, itu pertanyaan pertama, Bray. Itu jadi ti Nijar ti Ciwastra nya kita belajar we awal nama bareng-bareng gitu nya Kang Bandit belajar bareng-bareng untuk deket mungkin jeung Allah marifatullah tadi saur Om Bandit teh mengenal heula lah gitu. Mengenal heula nya Sebelum menggantungkan harapan teh nya urang kudu kenal. Jika
Lawannya lamun dulu mah orang ke sok bobogohan gini nya. Da terkenal mah tuh da kumaha rek menggantungkan cintanya. Nah, Saya tidak. digantungan cintanya ada apa ya? Saya terkenal siapa lo silakan. Sama nih mirujit silakan. Jadi gitu ya. Ya. Kudu kenal heula lah awalnya. Kudu kenal lah. Itu Kang Nejar karena harus kenal lah sebelum kena ngagantung ke gitu. Maripatullah teh. Tak untuk mengenalnya belajar tetapnya. Banyak belajar kan bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana, bisa di lapang. Ya, pelajarannya itu. Bisa di sungai. Di sungai. Bisa di sungai, bisa di mana lah ya. Dimana, Banyak lah tempat belajar mah. Itu Kang Nejarnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kejawabnya tadi lah sederhananya saranti Om Bandit seperti itu. Tah, orang masuk ke pertanyaan kedua. Wah, ada tegang we. Saya. Ya tinggal dipilih kan. Oh, disortir. Sekian banyak pertanyaan ku tim Brai ya teh tan Brai we nya bukan nama. Ku tim Brai itu dipilihan. Oh, dipilihan. Jika memang ningali figur bandit oke kan menyimak kan gitu tuh. Oh, isi mana sih. Kan itu. Jika milih-milih oke gitu. Tah, pertanyaan kedua teh, wios abi bade tumaros cenah. Iya, abi teu Ujang di Cisaranten. Ujang ya. Deket Cisaranten mah tuh tetangga. Heeh. Kieu saurang teh cenah. Kan alhamdulillah ayeuna teh abi atos aya waktu merenya itu kanggo belajar. Gitu tah. Nah, tadi nyimak ngobrol soalna gitu tah. Tah kumaha nyimak naon ya. Nyimak ngobrol tah nu bade ku abdi ditaroskeun teh. Kumaha carana supaya tiasa janten umat Rasul. Ulah, Aya tuh tahapanna soalna abi hoyong dapat syafaati Rasul. Luar biasa si Ujang ya. Luar biasanya. Nanyakeun tahapan. Ieu jawabna panjang atau pendek? Nya, biasa kumaha Om. Kumaha carana ame jadi umat Rasul? Aya tuh tahapanna saur Ujang. Tahapanna Cisaranten. ngerikan oke nya. Urangnya bade aku bah henteu. Tah itu. Ieu pertanyaannya memang semangat hungkul itu jigana teh nu menyimakna teh. Jadi lamun pertanyaanna kitu mah kan tadi lahnya bukan kapasitasnya urang ngajelaskeun secara dalil. Nya. Cuman nanti lah santai lah ya mah. Ke Pak Ustad lah nya. Ada Pak Ustad, banyak Pak Ustad. Banyak Pak Ustad nya. Bisa disimak itu secara data detail mah. Malamun asumsi lah nya. Asumsi ti saya mah saran ti Bandit lah tinu bertanya ieu. Kumaha carana jadi umat Rasul? Gampang sebenarnya mah. Nya gampang-gampang susah lah gitu. Jadi orang Islam. Nah, benar. Nah, nya jadi orang Islam. Gitu sebenarnya. Jadi umat Rasulnya. Cuma jadi masalahnya sudah benar atau tidak berislamna itu gitu. merenya maksudnya tanya da ieu nu nanya nage si Ujang da umat Islam pasti. Nah, pasti kan. Sudah benar sih. Nya kecuali kudu ditanyakeun lah agama ieu Yahudi naon. Ya. Ieu Islam pasti si Ujang di Cisaranten tanya Jang. Ya, gampangnya. Gampang Jang. Jadi umat Rasul mah jadi orang Islam. Jadi orang Islam. Gitu. Cuman nu kudu diperhatikan tadi gitu. Berislamna benar atau henteu. Nah, urang teh gitu nya. Makanya kan tadilah penuh pertamanya belajar deui gitu. Belajar. Kudu lah tong cadu belajar teh. Bayar mandi mah nya cadu mandi. Nya asal cadu belajar. Cadu belajar ya. Karena ada tuh hari Bang, Bos. Nya. Anu satu-satunya nu mere syafaat teh dah Rasul dan hanya kepada umatnya. Kan gitu. Hebat benernya. Mengerikan ya. Si Ujang ya luar biasa. Pertanyaannya ngepret gitu. Jadi ya yang menang iya gitu tas syafaati Rasul. Tapi bener-bener Ujang ini makna luar biasa juga nya. Ya itu nempon aja bari fokus juga nanti gitu tah. Jadi memang bagus gitu tah si sudut pandangnya ke situ gitu. Kan umat Rasul hanya umat Islam ya, jelasnya. Jelas. Mana jadi pertanyaannya tadi gitu si kitanya teh sudah benar belum berislam. Nah, itu jadi masalah dan perbaikan ke depan nanti artinya. Contoh misalkannya aku orang Islam tapi tara sholat. Kan itu nu mesti diperbaiki gitu nya.
ngaku orang Islam tapi tara daek zakat gitu tanya puasa tara gitu tapi dah KTP nama Islam kayak gitu nya aya cerita do nu lucu mah nah kumaha cerita kayak ngadangu di TV menang di TV teh menang ya laju TV teh karena laju TV teh nah jadi aya si audien setelahnya nanya kasih Pak Ustadz nanti gitu Pak Ustadz apakah semua orang Islam bakal masuk surga kan gitu ya audiens teh nya umum lah nya kata gitu bakal masuk surga yang saya tahu kan gitu orang Islam semua masuk surga kan gitu jadi Pak Ustadz nanti kieu memang bener gitu cenanya kasarnya ente teh orang Islam misalnya bener cenah sok tinggali KTP na cenah Islam kan KTP na ojek si Pak Ustadz teh lucu gitu berarti kan bakal masuk surga nah KTP. Kan gitu karena centang tuh gitu nya maksudnya teh kan nancena aya di Quran teh do wala tamutuna illa wa antum muslim kan gitu dari satu ayat eta we kan ngawakilannya bahwa Islam itu bukan hanya status itu, tapi memang derajat anu memang orang kudu dicapai gitu. Dan tantangannya sabda kabayang atuh do sahabat itunya jeung kondisi anu urang ayeuna. Jika nanti orang rek asup surga teh dijenggut gitu teh. Kan gitu nya keula kan. Karena berislam teh memang peurih gitu. Hamun dulu mah gitu nya. Banyak lahnya konsekuensi itu. Nu kudu dilakukan. Nu peurih teh nya sampai ka berdarah-darah kan nya. Luar biasa asli. Ayeuna urang salat hara sakanya. Ngandelkeun KTP bos. Abi ieu kesana KTP na Islam, hayang asup surga. Sok da kabayang atuh nya maksudna teh sahabat menjerit eta teh. Menjerit. Demo lah munculna kala Rasul gitu nya. Ya ngeunah kieu jigana baheula kan can aya nya KTP-nya. Can aya KTP. Aya KTP-nya baheulanya jigana geus we teu kudu perang. Ngisian KTP. Jelasnya. Kan teu kitu berarti nya. Makanya kan mesti tadi lah nu awal gitu. Balik deui belajar deui nya berarti nya. Belajar deui gitu. Jadi eta lah nu jadi nya pada intina nya. Bagaimana cara orang jadi umat Rasul? Kan gitu. Ya tadi satu pasti orang Islam. Kedua nya tanya we ka diri sorangan sudah benarkah orang berislamnya gitu. Ya kan gitu nya. Bukan berarti orang geus bener itu ngomong kieu teh gitu nya sama-sama proses lah nya. Gitu urang ge hariwang teh gitu. Ya khawatir teh geuningannya. Gitu Jang. Jadi Ujang teh ieu teh wah luar biasa ya Ujangnya. Emang ngepret tunggul ya. Ujang Febri itu saya itu Ujang. Si Ujang ya luar biasa ya orang Cisaranten ya. Memang geus boga kahayangna gede ieu mah. Oh gitu. Ya, yang menang sapaat ti Rasul kan gitu lah. Oh bagus. Batur mah kan yang menang mobil kan. Geus teu mikir kadinya si Ujang nya. Batur mestinya ya si Ujang luar biasa ya. Alus ya. Nah, disebut teh ubudunya lain ubudunya nah. Eta lah pokona mah. Ieu kudu ngobrol nya si Ujang mudah-mudahan aya waktu Jang kayak orang ngobrol di dieu. Gitulah nya sederhana mah jadi. Ya mudah-mudahan kajawab lah. Mudah-mudahan jadi manfaatnya kajawab jadi manfaat tadi. Jadi kan meureun tadinya si jawabannya berarti kan ya hari ini kan muslim anu urang teh secara KTP cuman sama-sama we kudu berislamna gitu tah anu diperbaiki teh ya. Selama ini teh nya. Aku masih no cara berislam nu bener kan harus dicarinya. Nah, makanya orang kudu ngaji teh kitu do. Lumayan nya teh efekna teh. Ngepret eta mah teh. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Tadi si Ujang gitu nya Jang. Engke we japri we. Gitu tah. Tah, pertanyaan ti Lukman ya. Lukman. Si Lukman orang Cikutra ieu mah. Oh, deket ini nya. Deket Cikutra mah nya. Tetangga bos. Tetanggi bos. Suganten teh di dieu nya Lukman teh di teteangan teh. Cik, kumaha cenah. Aku teh. Ya ti Lukman nya aku teh deui ya. Pengen sebenarnya mah di jero hate teh cenah. Pengen ibadah yang bener cenah. Aku juga sama. Sama aku juga man. Cuman malu masih belum bener akunya masih bergelimangan maksiat cenah. Woi, bergelimang maksiat. Batur mah harta ya. Ya maksiat bergelimangan. Si Lukman sabar man. Karena sadar gitu cenah. Ada cara enggak biar nenangin hati
Biar benar, biar nggak malu. Cenah ada tipsnya nggak cenah? Gitu. Kumaha cik nu bener cik. Aku teh pengen Sebenarnya mah cenanya jero hate. teh hayang ibadah. Ibadahna jero hate itu kumaha? Kereteg hayang ibadah gitu menurutnya. Tapi aku teh yang ibadah jero hatenya, aya ibadah hate gitu. Cuman tuh gitu nya. Tapi masih bergelimangan maksiat cenanya masih sok kacaletot lah sarua da abi ge. Jauh keneh atuh aing teu kacaletot mah. Tak karena sadar gitu, cenah ada enggak cara biar nenangin hati? Gitu. Apa tipsnya? Nya maksud nama cenanya biar semangat menurutnya. Gitu tah. Iya unik ya pertanyaan Sulukman ya. Kira lucu. Ya, iya Sulukman halus. Tang dicecerikeun itu nya bahwa itu mah itu. Bener man ya. Bohong geus mikiran loba ya itu. Tapi aya lucuna nya Sulukman. Man menghibur man atur nuhun. Gitu dah. Kacau aing mah. Jadi meureun kieu nya saya ditafsirkeun. Oh, ditafsirkeun lah. Punten man yang izinnya bertafsirkeun. Jadi aya kahayang misalnya di jero hatena teh hayang ibadah atau hayang proses bebenaran gitu lah nya. Hayangnya tadilah mun ti pertanyaan kedua disambungkeun mah hayang berislam teh yang bener meureun kitu lah. Wah, nyambungnya. Nyambung ieu nya pertanyaan luar biasa. Sakieu. Tah. Karena aya kahayang eta meureun nya dicekel ku Lukman teh setelahnya. Diniatkeun kan eta tapi masalah teh teu pede ku kondisi kehidupan nu ayeuna meureun kitu tah. Nya. Bisa. Gitu tah. Kabayang. Teu pede karena naon udah urang masih kena loba ieu hangkewe lah cenah beneran mah kan bisa jadi kitu meureun nya. Ada tips. Ada tips enggak cenah Untuk menangin. Ada tips enggak untuk nenangin hati nya. Kalau itu jadi kananangin hati itu ya. Tapi kebayangnya maksudnya gitu meureun cik Lukman. Ieu meureunnya maksudna. Kata yang bebenaran, kan era meureun da kondisina gitu kene. Masih kena sok. Itulah lewar nya. Tenang meureun hatena nya. Dikarenakan kondisi gitu. Aya teh tipsna gitu. Soalnya beradu dirinya teh. Om, nya itu saya kabayang mah. Beradu antara kahayang teh tadinya meh tenang. Jeung kondisi gitu tah. Ada tipsnya enggak cenah gitu tah. Bisa. Jadi untuk menangin hati bisa. Kabayang tapi itu. Kebayang. Kan era lah gitu. Era sok mangga. Itu jawab dong itu. Jawab atuh ya si Lukman cek putra dekat bisa ke ditayangan ilah. Tetangga ya. Alhamdulillah. Dan memang iya nya maksudnya umum lah nya si alasan ini teh gitu. Untuk hiji dua gitu punya rasa juga gitu. Saya ge pernah ngalamin gitu. Ayeuna ge sok kitu we gitu. Era gitu nya. Era. Tapi dayang gitu. Jadi nya lumrah lah alasan itu. Lain lumrahna geus teu aneh nya kasarna gitu nya. Heuh pasti kitu awal mah gitu tah. Banyak nu ngarasakeun lah nya. Man tipsnya apa misalnya sederhana sebenarnya tips nama kan tadi diceritakan di sejarah gitu nya. Lamun misalkan orang nate kondisi nate masih can bener gitu nya. Langkah pertama anu dilakukannya ada niat tidak untuk bener. Kan gitu nya. Anu inama amalu biniat kan gitu nya. Nah, katakanlah misalkan sudah ye aya niat cenah kumaha. Kedua, pertahankan niatna. Pertahankan ya. Ya. Kudu kuat tadi pertahankan ya. Niat aya ye. Niat aya. Tai cekelan mah niatna. Dicekelan kieu lah. Ya. Kedua ya. Nah, kedua. Perkuat niatna. Dikuatkan deui kieu ada lah. Sampai ka tekadna memang kuat yang bebenah. Ulah sampai di tengah jalan ya kan gitunya memang nu can kuat tekad mah rata-rata gitu leungit deui cenah teh gitu karena perkuatnya lah bener teh sih urang teh bebenaran sehingga nanti pas begitu orang belajar teh itu dalam kondisi terpaksa karena cukup tadi niat teh niat memang niat benar-benar da segala ge nya itu tips nanya segala kedua memang hilangkan gitu nya hilangkanlah rasa eta teh gitu nya rasa tadi itu gitu coba dikikis saeutik lah nya jeung ada
ada langkahnya gitu tah. Hmm. Untuk niat bari cicing gitu nya. Jadi niat teh hungkul gitu tah. Diperkuat cenah niat cenah saur ngobrol Om Bandi teh. Bisa kan gitu. Usah diperkuat tapi ku mah teu dilengkahkeun. Ya. Gitu. Nah, itu masih moal tenang berarti nya. Ya, harus ada langkah gitu ke situ teh. Terlepas nanti urangna jadi benar atau tidak, nah kan itu mah prosesnya. Ya, proses. Orang mah jangan berpikir ideal ya lah gitu. Orang teh kudu perfect ngelakukan segala ibadah kan. Kabayang kan rata-rata gitu dok. Lagi kan dulu gitunya orang karena semangat teh orangnya. Lain, nah orang dulu kan gitunya orang gitu ngaji teh gitu. Nah karena orang berpikir, nah ideal. Tadinya mikirnya tadinya. Orang tuh kudu jadi ustaz gitu dok. Jadi naon. Gitu dok. Nya orang tuh kudu apal heula sakitab gitu nya, kudu hatam heula Quran gitu nya. Memang hoream mah kayaknya sulit itu teh. Kayak yang bener teh kuat ka kitu gitu. Eta berpikir jauh teuing gitu nya ternyata gitu nya. Padahal kan gampang sebenarnya mah dilatih gitu teh. Aya sekecil apapun langkah anu dilakukan menuju baik, mungkin nanti kan jika magnetnya semakin menarik gitu, ditarik, akhirnya mah katarik gitu. Katarik. Sama kan ieu oge naon ngaranna teh si nu batil gitu teh. Nya lawanna gitu, lawan bebenaran teh berarti kan sasalahan. Kesalahan kan gitu nya. Dulu karasa teh ku Edo gitu. Ketika melangkah ke arah anu salah kan dari mulai mencoba gitu tah nyobaan saeutik magnet tadinya ke bawah kan ke bawah. Nah sama menuju proses baik oge gitu sama menuju proses peribadahan teh gitu nya saeutik step by step lah tong langsung digebrokkeun nya bisa teu kuat amun cekolot mah bisa moal kataekan gitu nya samaruk mun rek naik kan yang listrik jadi nya gitulah nya setik menuju magnet itu tah. Ditarik kan kena gitu tah. Ya step by step lah gitu. Nu tadina kieu lah. Orang misalkan sekarang orang tara salat yeuh. Wani eta mah ngalengkahkeun jang salat lah gitu. Can bisa kena salat sok amparkeun we lah sajadah gitu tah. Nya. Gitu. Diajarna di dinya gitu nya ngamparkeun lah sajadah we lah bae teh salat ya sare mah gitu nya. Da karena atau bid'ah cenah kitu mah nya lain masalah gitu ya. Beda konteks lah ya. Nah, ieu mah kan maksudna belajar gitu tah. Nya belajar ngaranna ge menuju ke arah tadi bebenaran gitu. Mun urang can sanggup salat gitu nya. Atuh ngampar sajadah heula. Atau wudu we heula lah gitu tah. Dibiasakeun wudu da ngege jolah yang salat sorangan kan gitu ya. Nu tadina waktu kan gitu. Tambahan atuh kena teh jadi 2 waktu kan gitu nya. Oke, tak terus dilakukan gitu rutin. Tambahan deh jadi 3 waktu gitu. Teu kudu ka ideal berpikir nya urang rek ibadah teh kudu 5 waktu kan gitu. Itu mah kan ideal. Ideal kan gitu nya. Nu tadina meureun gonta-ganti pasangan kan gitu nya. Ayeuna mah jadi gonta-ganti senal atuh nya. Maksudnya ka masjid gitu teh nya. Loba senal nu anyar kan masjid. Ya naik lah ngalengkah. Tapi prosesnya maksudnya teh nya. Naik ngalengkahna gitu. Nya konteks tadinya lah prosesna lah nya maksudnya teu ditinggal. Dan berani untuk tadi sedikit demi sedikit menjauh dari hal anu tadilah berbau maksiat. Saya kan kiki. Mun aya teman saya kan gitu do maksudnya teh nya salat nya mabok keneh nek ka sana gitu nya. Salat mah salat do tapi mabok ge osok gitu nya. Maksiat jalan cenanya salat jalan. Nah cenah atuh moal ditarima cenanya salatna. Cek saha gitu nya dan narima mah kan Allah katanya. Da kita mah henteu suci kan. Nya maksudna teh. Tadi nobody perfect nya. Tapi bukan berarti itu dilegalkan nya dimenangkeun lah baris henteu gitu. Ieu mah bagi orang-orang nu masih keneh aya di kondisi itu nya sok da eureunna mah ku salat gitu. Langkah awalnya gitu nya. Urang geus ieu ninggalkeun perkara-perkara nu maksiat kan. Salat teh heula lah gitu. Bae barang oge lah gitu. Bae heula lah gitu teh. Tangke ge lambat laun teh jadi hoream do. Kikituan teh gitu maksudnya teh karena era gitu. Efek lebar gitu. Tah jadi gitu yang kena teh efekna teh. Ya kebayang lah nya meskipun lieur oge ngajelaskeun ieu bisi teu kaharti. Cuman kebayang sih. Niat awalnya tadi kan itu tah menuju nu dilangkahkeun teh kan awalnya kadinya berarti kan.
supaya bisa ngkete terus nya tadi lah di analogikeun nama sedikit demi sedikit ngangkatnya kan juga deketan kan berarti gitu tah. katarik. Katarik. Ada hadis nu menarik do, nu saya pernah bacanya. Lamu gitu ya, lupa deh. Kumaha cenah? Jika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita kan gitu. Satu langkah kita menuju Allah, Allah 1000 langkah menuju orang ya. Kan keren gitu. Da Allah mah maksudnya teh tidak melihat masa lalunya. Allah mah insya Allah gitu. Ieu mah nyanyahoan aneh bae-nya maksudnya jigana. Jigana ningali teh endingna urang teh dalam keadaan apa gitu. Akhirna Nah, di ujung hidup orang teh dalam keadaan ibadah atau dalam maksiat gitu tah. Saya menilainya gitu nya. Berarti kan selama orang masih hidup teh proses menuju ke sana gitu. Mudah-mudahan di ending hidupna orang teh husnul khotimah teh amin. Benernya cek nisa sabian gitu bi husnul khotimah kan tinu laguna teh kan gitu. Tadinya kan endingna gitu. Endingna teh. Karena sok barengan gitu belajar menuju ke sana. Jadi simpenlah pikiran idealnya lah. Da urang mah naon santri lah gitu nya maksudnya keur nyantri keneh. Lain ustad, lain habaib. Lain ulama, lain lain umaro gitu. Cik TV mah nuker belajar lah. Sok saeutik gitu. Teu kudu jadi mindernya. Rata-rata gitu tah. Aya tuh teman saya gitu urang teh cenah hayang bebenaran sana tapi orang teh era ngaji gitu bisa sana gitu bodornya cerita apa padahal mah tinggal ngaji we sana kasarna seperti itu tapi kan beda cenah kondisi si orangna edo lamun aya di posisi orangna mau ngerti gitu nya kadang saya bahasa gitu kadang teh teu ngarti sih urang kan gitu nya makanya kan teu bisa sosoranganan gitu. Kan gitu nya maka carilah teman kan gitu nya anu frekuensi oh iya keur hayang bebeneran bareng ayo barengan jeung si eta gitu tanya terus ditayangan gitu di mana ya aya sok aya kan nya ruang riung ngaji gitu nya eta we sampeurkeun gitu maksudnya ngumpul nya dalam menungguan orang tiba-tiba hatam Quran gitu bisanya maksudnya orang tiba-tiba apal ilmu fikih malah bisa gitu. Wah, nggak kudu dipupuk gitu. Kudu dipupuk. Sakitullah nya maksudnya mudah-mudahan karti bari itu man. Kayak si Lukman. Mudah-mudahan bisa tadi menenangkan hati Lukman seminimalnya itu manfaat yang Lukman orang Cikutra mah ka dia tuh. Oh, deketnya pada ka dia we barengannya. Barengan di dia tuh nya. Diajar. Itu tak jadi niat awal natenya nu tadi diceklan heula cenah mimitina kan gitu langsung dikuatkeun beres dikuatkeun ya kudu aya pelaksanaanna gitu. Kayak ge nyamun tadi ngambil ti hadis. Ti salengkah aksi nanti salengkah ge da insyaallah ku Allah ge ditulungan kan gitu. Ditolongnya dibetot. Makanya gitulah nya pika berlari kan. Allah akan berlari menuju luar biasa. Tadi gitu tah. Ya. Luar biasa. Itu Alukman, hatur nuhun pertanyaanna ya. Ada lagi dong? Ada lagi, masih ada ini pertanyaan nih. Mau bating do. Nah, ya aku teh cenah tadi si Lukman luar biasa. Tah iya ya. Do menang ngopi do. Menang sok mangga. Ngopi lah Kan ngopi beraya tuh. Gitu tah ngobrol. Kopi naon dong inspirasi. Eta kopi biasa we, kopi coklat. Seger nya. Tah iya pertanyaan selanjutnya ya. Kalah yang bersihin ya. Ti Rohim. Oh, ieu mah juga ngaran urang. Ti Rohim, Rohingya gitu. Rohingya juga. Ieu ti Rohim di buah batu. Dah, buah batu ya. Rohim buah batu ya. Teu asli nya. Buah batu. Mau minta jelasin dong, cenah apanya yang dijelasin ya. Minta dijelasin dong kondisi metropolitan tadi, cenah. Tadi ngobrol ke metropolitan. Gitu. Gimana lebih rincinya kan hari ini yang saya tangkap mah semi-semi gitu kayak metropolitan tadi sana. Gitu tah. Kerincian metropolitan lah gitu kan tadi. Definisi metropolitan kumaha nya maksudnya? Saya ge rada ambigu. Metropolitan teh nya gitulah nu paling modern gitu. Modern gitu tah.
naonnya up to date lah gitu nya. itunya. Metropolitan teh gitu nih. Jigana ieu mah jigana nya di bidang usahana teh. Wah, di tempat metropolitan itu teh nepi ka loba itu tah. Jakarta lah nya. Tah, ambil kata lah Dan Bandung kan mulai lumayan ya akhirnya jadi metropolitan cenahnya. Ya maksudnya gitulah hirup sosialna, budayana gitu nya anu paling up to date gitu tah. Si metropolitan eta teh gitu. Nah, termasuk si orang-orangna gitu tah, si orang-orang ge nya maksud saya teh bukan berarti ngabandingkeun zaman eta geus aya HP gitu. Aya mobil gitu lain maksudnya. Metropolitanna nya kala eta we Kalau eta teh memang yang paling modern lah dibanding di daerah-daerah lain. Gitu. Dan si orang-orang teh penuh dengan kebebasan gitu tah di situ teh. Karena memang loba jelemanya. Penuh dengan kebebasan gitu. Makanya nu ngaranna loba jelema tuh nya bergaul ya gitu tah. Gampang gitu tah, aya gesekan gitu tah, aya arisan gitu nya. Aya kukumpulan, aya geng-gengan. Eta kan geus ngegeng kumaha. Asa pang aingna gitu nya, urang nu pang jagona, urang nu paling premana kan gitu nya, urang nu paling pinterna. Kan jadi disitulah nya maksudnya teh terjadi perubahan sosial gitu teh. Ya, sosial. Nah, karena cenah lamun dikatakan di sejarah mah kan saat itu memang naonnya ngaranna teh kan jahiliyah kubro teh geuning nya. Nah, memang di hunya khususna eta lah nya kondisi jazirah Arab. Di Makkah teh mengerikan pisan kulturna teh gitu, budayana teh sampai ka aya nu menyembelih anak gitu nya. Ya, saya pernah ngadeng eta data itu tah. Kan gitu nya. Anak-anak perempuan di soalnya cenahnya saya pernah baca mah jadi mun ieu perempuan mah mau bisa dibawa perang sebagai kebanggaan. Oh, itu teh aibnya. Aib cenah. Itu mun dulu kultur gitu. Dan itu teh jadi budaya teh membudaya. Rata-rata gitu nya si masyarakat teh punya rasa gitu boga budak awewe teh era gitu nya. Makanya kan dibunuhan kan nya punten nya. Anu saya pernah baca oge kan Umar bin Khattab kan pernah cerita nanti gitu ketika ditanya ku Rasulullah ke bermajelis teh coba renungkan orang flashback lah mun orangnya dosa apa nu pernah dilakukan sebelum orang menuju hidayah Islam gitu nya sebelum orang dapat hidayah Islam kan Umar bin Khattab mah pingsannya Allah sih gitu nya serem gitu ya karena salahnya posisinya gitu sebagai Umar itu. Nah, begitu diudangkeun lah nya aku nulain teh gitu. Ditanya kenapa bisa nepi kapingsan kieu bos kan gitu ya. Ternyata kan akhirnya jujur gitu ya. Saya dulu sebelum mengenal Islam pernah mengubur anak saya hidup-hidup gitu ya. Sampai kaki tuna gitu ya. Kan luar biasa berarti kultur di situ teh. Terlepas nanti salah benarnya sampai cari deui kita si sejarah eta. Nah, itu pun saya pernah baca gitu. Tapi saya ada hikmahna di situ dah gitu. Entah hikmahna tah. Ya. Kan Umar we nepi ka pingsan gitu nya. Nah gitu tah. Eta kan mun urang mah keur kieu ya Rasul teh ngajak evaluasi. Kayak ngobrol gitu. Orang introspeksi lah gitu nya, muhasabah lah gitu nya. Kekuatan muhasabah teh memang luar biasa. Bisa mengalahkan angkuhna urang gitu tah. Dari muhasabah. Nah, gitu teh sebenarnya. Dari aya mah kan arah angkuh. Kenapa manusia sangat angkuh dan sombong ya? Karena tadi tidak mau mengakui kesalahannya gitu. Kan cara melunakkan keangkuhan orang teh tadi. Ya, flashback sok dosa naon, urang ka tukang bae kan gitu nya. Dengan cara seperti itu si keangkuhan teh bakal ngikis gitu, bakal kalah nanti dengan gitu. Tidak ada teori lain cek saya mah gitu. Kecuali dengan berani untuk mengakui kesalahan ya. Adinya hikmah nanti. Hasilnya itu. Bahkan gitunya saking lebih parah dari penyesalan lah gitunya. Kan lebih ka pingsan gitu, lebih ka teu kuat gitu. Lebih ka ceurik-ceurik gitunya. Tah eta lah bentuk dahsyatna kekuatan muhasabah gitu tah. Lebih ka sakituna lah. Tapi ka wah pingsannya luar biasa. Nah, balik di ka kultur tadi nya metropolitan tadi tah. Maksudna teh gitu tah. Nah, sehingga si keluarga Rasul teh tidak mau kecampuran
kultur nu eta gitu tah. Kan budak mah gampangnya kapangaruhanna gitu tah. Wah tuh budak banyak setik-setik di bibita teh nya lanjutna bukna di beureumang adina ge nurutan kan gitu nya. Gampang gitu budak leutik nya. ah iya iya Ieu hayang es krim nurutan hayang es krimnya anu dagang balon hayang balon kan budak mah segampang eta gitu. Dari sini ada bukan panik nih sebenarnya lebih waspada lah gitu ulah sampai ieu budak leutik ieu teh gitu nya kasarna gitu kaismean atau kacampuran nu ararane di kala eta karena memang mengerikan pisan gitu nya. Loba lah nu dicaritakeun silakan baca-baca deui gitu nya sejarah Jazirah Arab kala jahiliyah teh. Jahiliyah. Metropolitan kala eta teh. Gitu jiga kumaha. Nya modern. Nah kitu teh kitu. Kan bukan berarti tentang nilai ekonomi wae nya maksudna metropolitan teh gitu. Nah karena saat itu kan si Persia Romawi itu paling maju. Nya Mekah peradaban gitu si Jazirah Arab mah kan teu di pelong-pelong acan gitu nya. Tapi anu teu di pelong eta kan parah gitu nya. Si kehidupan teh gitu. Karena teu nyangka gitu dan maksudna Allah nurunkeun Rasul di Arab teh jiga teh memang di situ. Ya maksud pasti. Aya maksud gitu. Maksudna kadinya. Pas itulah menurutnya mudah-mudahan kapaam. Gitu Him. Geus digantaran urang we Rohim. Luar biasa orang buah batu si Rohim. Itu Him jadi meureun tadi secara kerincian kan minta kerincian ya tadi gitu tah. Jadi kondisi Jazirah Arab kala eta teh nya luar biasa lah itu tah metropolitan atau kemodernan teh gitu. Anu ngajiannya tadi bisa jadi aya edukasi anu teu bener kan gitu tah. Komodi ieu ka konteksna misalkan ngobrolkeun Rasul tadi pas ngobrolkeun sejarah bro. Komodi Rasul kan berarti dijaga pisan meureun ku Allah di kondisi-kondisi nu kitu gitu. Makanya dijauhkan. Ieu skenario Allah cek saya mah gitu nya. Iya bener. Mere inspirasi ka akina gitu nya atau ka keluargana lah gitu. Jauhkeun lah ulah ti dieu kan gitu. Ke tempat anu lebih bersih dibanding eta secara sosial gitu. Kan budaya-budayana teh ngeri do. Mun ku saya pernah baca apa sampai kasih nu hamil wae gitu jeung judi cenahnya. Oh nya saya teh pernah. Ieu lalaki awewe taruhan kan gitu. Taruhan. Ceban pertama. Kayak gitu nya. Sok sabaraha Ada dari marabok pan nya. Nu kayak itu mah aneh gitu. Rinum gitu. Taruhan saya sekian dirham saya kan gitu ya. Saya satu ekor unta misalkan taruhan-taruhan teh ieu budak lalaki atau awewe. Nah itu Kan wah si perempuan teh begitu tidak berharganya gitu ya di kala eta teh direcehkeun pisan teh kala tidinya kene sok dipencit lain dipencit di balai kelas si perut teh mutilasi lah nya kabayang luar biasa teh gitu tah lalaki istilahnya aweuna maot teh intinya ieu manehna meunang duit itu si budakna diurus ku saha tuh sak teu beradab pisan gitu nya kabayang cok saat itu Rasul matakna galau oge karena kehidupan saat itu juga gitu lebih parahnya taina lebih parah do ya kekinian lah gitu kekinian ya gitu tah jahiliyah nyambung tadi kan semi gitu sebenarnya cik si Rohim ayeuna ge sebenarnya cigana si Rohimnya ngebaca gitu tah oh heuh maksudna teh teu nyangka si Rohim ting si Rohim ge guru sejarah tah eta lah hikmah sejarah teh gitu bisa nyambungkeun naon nu can kasambung nya ada kudu disambungkeun can kasambung banyak gitu kan gitu ayeuna sok tingali can lahir wae geus dibarunuhan nya dulu kan zaman Musa mah setiap lahir laki-laki bunuh dan ada alasan kebijakan etanya ya ada alasan karena takut diruntuhkeun kerajaanna kan gitu nya sehingga ayalah kebijakan di pemerintahna untuk mewaspadai setiap anu lahir laki-laki maka bunuhlah dengan segera ayeuna mah teu kan ya. Rek lalaki rek awewe di barunuhan. Bahkan can lahir. Aborsi teh. Nah gitu, aborsi atau ayalahnya salah satu. Alasannya kan lain pemerintah ya mah. Teuing lah nya alasan karena tadi lah naon sieun kapanggih aib lah atau kumaha mungkin kadinya urangnya. Lebih parahnya. Tapi ngeri nya. Sok da dulu mah meureun nya nu kitu. Lamun lain atas kebijakan si eta tah si piramida eta Firaun nya. Firaun nya. Eta si Firaun. Firaun lain kebijakan si eta mah gitu tah. Moal jigana moal aya gitu. Kondisi masyarakat teh henteu nepi ka kituna lah nya. Da eta kan kebijakan ti si Firaun kan gitu. Moal sampai aya pembunuhan anak gitu.
Tapi ya nama tanpa kebijakan di Barunuhan edan we wanian jadinya instruksi luar biasa. bahkan dibunuh lagi lain ku batur nya ku si indung bapana sorangan. Nya. Saya kemarin tinggal di video nu bunuh diri teh geuning nya ih serem mah teu kena caritakeun eta sakeluarganya eta kumaha indungna nya kabayang gitu. Tapi itu lah mengerikan eta mah. Keun lah eta mah kayak pembahasannya nya. Nah, jadi seramna bunuh diri sakeluarga gitu tah. intina mah kejahiliahan teh bukan dulu gitu. Nya. Ya. Lain zaman baheula gitu tah. Da karena jahiliyah mah kondisinya kondisi zaman gitu tah. Tadi sebutna teh jahiliyah. Yang saya pernah maca ge da ngaranna hukum sejarahnya. Pasti kan ya berulang di gitu. Mun baheula aya jahiliyah nya mungkin eueuh ayeuna ge pasti aya gitu. Aya wae. Karena kondisi lah si jahiliyah, kondisi zaman gitu. Nah, ini pertanyaannya tadi apakah sekarang kita ada di posisi jahiliyah gitu tah ayeuna teh ngawet khawatirkan teh kan gitu nya. Nya gitu ayeuna teh kon urang teh keur jahiliyah eta make rasakeun ku kalangan nya. Make sadari we sendiri gitu. Nanti kadinya nama gitu. Tapi mun misalkan aya kesadaran kadinya nya halusnya berarti kan aya perbaikan kena gitu tah. Ya gitu nya. Kita sok manggawe ya nama kita waktunya bersadar-sadar gitu. Nyadarkeun diri lah nya. Nyadarkeun diri gitu. Dengan kondisi tadi si Rohim ya. Nah gitulahnya kondisi menaon itu teh metropolitan mulanya tadi kerincian gitu kejahiliahanna gitu bahkan luar biasa nyamun ditarik ka dieu mah gitu tuh keterulangan sejarah teh yang mudah-mudahan itu jauh gitu tah tinu budaya atau sikap nekara itu teh ayeuna mah barudak soknya ku indungna dititah hararese gitu nya padahal kan meuli minyak can titah meuli imah ya bener eta karek kita meuli minyak kumaha meuli imah dah meuli imah sewe sekarang racau nya kuduna kan rajin ya siap-siap geus meuli minyak isuk sugan meuli imah kan gitu tah bener oge do bener kan karacau nya kacau lah ya mudah-mudahan teu kacau lah karena gitu itulah nya him hatur nuhun him mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan bisa kagambar lah nya tak gitulah rincian nama ade do geus santu do bahas lah sakitu ternyata habis udah habis iya memang aya jadi nanya kan rada gimana coba jigana ieu mah bae hiji terakhir lah lebih ke teknis itu teh kumaha cik teh ini nanyakeun ngoret gitu cik kumaha eta nanyakeun ngoret benci kayak apa ya Peri ya orang Bojong Koneng deket tuh di dia teuing tah boa-boa nya nanyakeun ya di dia cenanya punten tadi teh di penjelasan teh aya ngored cenah aing ngored teh nu kumaha cenah tuh gitu tah ngored teh istilah Sunda nya sabenerna mah nya lamun si Peri luar biasa yang apal ngored lamun di lembur ya bos di lembur mah ngored teh sok kitu tah naon ngaranna teh ngabersihkeun lah rumputnya di gitulah dibersihan rumput-rumput liar tah ngored. Nah konteks tadi mah ieu pannya alumni unggul ya. Tukang ngored unggul jadi bebersih makam. Gitu tah. Baheula teh diored ieu. Diored tah. Tah mah terlepas di bolong mana. Ya ieu mah diored we gitu tah nya sejarah nama. Ngored tah kita menang duit jadinya. Di bere lah aya upah lah. Upah. Jadi penghasilan lah ya. Penghasilan. Tak kitu ngored teh. Bersih makam ayeuna mah. Pengored teh gitu. Tamun kontes tadi bercerita maksudna ngored teh karena supaya gampang penyampaian menurutnya. Nah, kahartinya. Kan nadrannya. Ngan cuman ieu emang teliti pisan nyimakna jadi kana ngored gitu tah. Hebat sih nya. Hebatnya. Orang Bojong Koneng si Peri jagana pengalaman nih deket dah kadinya deket kadinya ya taman makam nih dinya kan gitu itu cenah apa nih sudah segitu beres pertanyaan mah dicukupkan saja segitu terus ya minum malahnya benar nanti menu saya dok oh gitu baiklah tenang lah kayaknya dan teh corona mananya ente hanya itu usum ya enak kerusum coronanya tapi obrolan deui ya nah kudu loba ngobrol segala lagi memang panjang udah ngobrolkan iya mah jelas nantilah orang adakan lagi nya sesi sejarah insyaallah karena memang ngobrol jeung tim ya nya kemarin katanya continue cenah continue
Dia kan juga tadi tah penjelasan sejarah teh baru sampai kepada Aminahnya ibu Rasulullah meninggal. Karena pidinya nya Yang tadinya 2 tapi pertanyaannya ngeri. Karena pidinya tapi panjang gitu. Kayak ke depan lagi nya masih banyak juga penjelasan. Saya pernah baca kan dirawatna atau diasuhna Rasul ku kakekna. Oh nya. Setelah eta pasca eta terus kumangna tadi kumang nama ya memang rada lumayan kan terus kisah cinta Rasul. Wah ya tah ieu paling menarik mah. Ya sebaris kisah cinta Rasul kebutuhan nih mah dong. Nah, sesudah kisah cinta Rasul teh kan aya kegalauan Rasul. Ya. Rasul ge da manusia galau Rasul ge. Itu sebelum diangkat jadi nabi dan Rasul. Gitu nu kamari saya macam. Gitu tah. Jadi memang kupasnya. Memang iya nya kayak kedepannya mudah-mudahan diberi kesempatan ku Allah diberi waktu. Diberi umur mudah-mudahan nepi tah. Ke hari ngobrol selanjutnya teh. Masih di ngopi brair ya. Ngopi brair ngobrol perkara inspirasi sambil santai. Ditanya juga santai gitu. Biar sabar aja. Nah itulah hatur nuhun untuk kalian sahabat Bray nya. Mudah-mudahan jawabannya jadi sudah menyimak. Jadi naon we lah. Naonnya sok jadikeun. Ya mudah-mudahan manfaat itu teh. Di video ngopi Bray ieu ya teman-teman aya manfaatna. Ya mun aya nu heureuy-heureuina anu salah katana nya pure nya ti pembahasan ge kan manusia namina ge. Benar. Pasti aya keceletot, aya kesalahan gitu. Nya tadi belajar gitu. Tak ada gading yang taratak. Air tidak selalu jernih ya. Air tidak selalu jernih. Air tidak selalu jernih. Gunung tidak selalu rimbun. Itu. Hati tidak selalu lope kan gitu. Nya banyak lah nya gitu tah kesalahan-kesalahan mah. Penyakit tidak semua pilek gitu nya. Virus tidak selalu corona. Ya gitu lah. Gorengan tidak semua gehu. Nah gitu. Nasi tidak selalu putih. Aya nu konengnya nya. Lah aya nu konengnya. Beberapa mah ya. Nah gitulah nya. Teman-teman sahabat berat atur nuhun bila aya kesalahannya ti saya sebagai perwakilan di tim Ngopi Bray dan juga ti Om Bandit mun di Hampura gitu nya ada kelebaran yang tanya itu mun di Hampura sedang momen-momen bangkit untuk kembali ke fitrah gitu. Di awal-sawalnya. Berarti awal kebangkitan. Mari peningkatan. Mari kemenangan. Geus menang bangkit. Gitu nya. Ya gitu lah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.